terkait kerugian negara pada pengelolaan keuangan desa tahun 2019 hingga 2022 senilai hampir mencapai 652 juta rupiah. Bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Labuan Batu telah melakukan penahanan terhadap tersangka E yang merupakan mantan Kepala Desa Bangunjo tahun 2018 sampai tahun 2022, yang mana tersangka E ini diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan setelah dilakukan pemeriksaan baik itu saksi dan yang lainnya telah ditemukan minimal 2 alat bukti dan dilakukan juga perhitungan kerugian negara di mana jumlahnya berkisar Rp651.846.868. Untuk mempercepat proses penuntutan dan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, selama 20 hari ke depan tersangka dilakukan lapas kantong. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Binjai memusnahkan barang bukti dari 122 perkara yang sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkoba jenis sabu-sabu, ganja, dan 2 unit senjata api serta telepon seluler. Pemusnahan barang bukti dari 122 perkara yang sudah ingkrah ini dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Kota Binjai dipimpin Kepala Kejari Binjai Jufri. Barang bukti yang dimusnahkan dalam perkara tindak pidana umum dan sudah ingkrah ini antara lain barang bukti narkoba sebanyak 110 perkara dengan rincian sabu sebanyak 760 gram, ekstasi 5.102 butir, dan ganja sebanyak 8.744 gram yang dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar. Sedangkan perkara lainnya berupa orang dan harta benda sebanyak 7 perkara. Keamanan dan ketertiban umum sebanyak 5 perkara dengan barang bukti telepon seluler dan 2 pucuk senjata api. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri menyatakan pemusnahan barang bukti perkara yang sudah ingkrah ini merupakan akumulasi dari perkara sejak Februari hingga September 2024. Kali ini yang terbanyak tetap didominasi oleh perkara narkotika sebanyak 110 perkara, sabu 760,18 gram, ekstasi 5.102 butir, ganja 8.744,84 gram, jadi cukup signifikan. Dan di pemusnahan kali ini kita juga menggunakan 2 senjata api yang digunakan oleh Dewan Perkara Undang-Undang Darurat ya 151 menguasai senjata api tanpa izin. Pemirsa, 1 unit mobil Fuso terperosok ke dalam lubang jalan di lokasi proyek perbaikan badan jalan yang tergerus aliran sungai di Kecamatan Linggabayu, Mandailing, Natal. Akibat jalan bertambah sempit, 1 unit mobil ambulans pembawa jenazah dari arah Kecamatan Penyambungan terjebak macet. Jenazah terpaksa dipindahkan ke mobil dari arah Kecamatan Natal. Mobil ambulans pembawa jenazah yang datang dari arah Kecamatan Penyambungan menuju Kecamatan Sinunukan terpaksa harus mengantri akibat kemacetan yang terjadi selama 4 jam. Mobil Fuso terperosok saat melewati jalan longsor di lokasi perbaikan jalan yang longsor akibat tergerus aliran sungai Batang Natal di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hingga saat ini kemacetan masih terus terjadi akibat sempitnya jalan yang mengakibatkan kendaraan roda 4 tidak bisa melintasi kawasan ini dan hanya kendaraan roda 2 yang bisa melintas. Polisi terus berjaga dan koordinasi ke pihak dinas terkait untuk mengevakuasi mobil yang terperosok di tengah jalan. Terjadi macet total dari arah Simpang Gambir ke Batang Natal itu kisaran 1 km antrian. Dari Batang Natal ke Simpang Gambir itu antrian sekitar 500 meter. Dan sampai saat ini kami sudah koordinasi sama pihak PUPR untuk menarik motor yang terpuruk. Akibat daripada terpuruk ini karena jalan tadi sendiri sudah amblas akibat erosi sungai. Pemirsa, petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan mengamankan seorang warga negara asal Bangladesh.
yang memasukkan identitasnya untuk menetap di kawasan Belawan, Kota Medan. Seorang warga negara asing asal Bangladesh bernama Sohel Ratna alias M. Sohel diamankan petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan di kediamannya di kawasan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, lantaran tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sebelumnya tersangka Sohel di Malaysia telah menikah dengan wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia dan menetap di rumah orang tua istrinya di lingkungan 29 Kelurahan Belawan 2 dan telah memiliki 2 orang anak selama belasan tahun. Tersangka masuk ke Indonesia melalui jalur laut dari Malaysia tujuan Batam, kemudian menumpang kapal motor Kelut ke Jakarta dan selanjutnya naik bus menuju ke Belawan. Pelaku ditangkap petugas imigrasi kelas 2 Belawan saat akan mengurus paspornya dengan menggunakan kartu keluarga dan KTP yang telah dibuat oleh istrinya melalui Calo Dukcapil Medan. Dari pelaku, petugas menyita paspor lama, KTP dan kartu keluarga serta 1 unit handphone. Berkas perkara dari tersangka atas nama Sohel Rana sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belawan. Kasus yang kita sangkakan kepada tersangka adalah tersangka telah terbukti melanggar pasal 113 dan pasal 119 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pemirsa, kurang dari 24 jam Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap komplotan perampok yang melakukan pencurian dengan kekerasan di kawasan Pelabuhan Belawan, melibatkan seorang anak di bawah umur. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan merespon cepat kasus pencurian dengan kekerasan terhadap seorang supir bernama Donald Purba, 52 tahun, warga Kota Bangun, Medan, yang tewas saat melintas di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kelurahan Belawan 1, Kota Medan. Kurang dari 24 jam petugas berhasil menangkap 4 orang pelaku, yakni Hasanuddin Rianto dan seorang remaja di bawah umur M. Fadlan dan Rizky Farhan alias Kodok yang merupakan otak pelaku yang juga residivis di tahun 2020 lalu. Polisi memberikan tindakan tegas dan terukur karena melawan saat ditangkap. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat korban tengah melintas di Jalan Pelabuhan Raya Belawan pada pukul 9 malam. Para pelaku memanfaatkan laju mobil korban yang melambat karena jalan yang rusak, kemudian mencuri ban serep dari mobil korban. Mengetahui aksi pencurian, korban berusaha menghalau para pelaku, namun para pelaku dengan menggunakan besi dan batu menganiaya korban hingga mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia. Dengan modus mencoba mengambil ban serep, namun diketahui oleh korban, kemudian korban memberhentikan kendaraannya, kemudian mencoba menghalau keempat pelaku. Namun mendapat perlawanan dari keempat pelaku, kemudian si korban ini dipukul di bagian kepala menggunakan besi maupun dengan menggunakan batu. Seketika korban meninggal di tempat karena ada pendarahan di kepala bagian otak belakang. Kemudian keempat pelaku ini mengambil barang-barang milik korban, ban serep dan Petugas unit Reskrim Polres Medan Kota meringkus 3 orang tersangka yang merupakan komplotan pencuri dengan modus pembongkaran rumah. Para tersangka mencuri beberapa barang berharga dari rumah korbannya. Ketiga kawanan pencuri dengan modus operandi bongkar rumah ini dibawa petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota setelah diamankan dari tempat persembunyiannya. Ketiga tersangka yakni Muhammad Dery alias Acong, Rian Hendrawanto alias Baling, dan Erwin Sitorus diamankan petugas setelah membongkar rumah yang ditinggalkan pemiliknya di kawasan Jalan Jati 3, Kota Medan. Kedua tersangka yakni Acong dan Baling yang berperan sebagai eksekutor melakukan aksinya dengan cara memasuki rumah korban melalui indekos yang berada tepat di belakang rumah korban dengan melompat di tembok. Dengan bermodalkan sebuah obeng, para tersangka ini lalu membobol pintu rumah dan menggasak sejumlah barang berharga seperti AC, 4 unit sepeda motor, tabung gas hingga 1 unit skuter.
Kapolsek Medan Kota Kompol Selvin Transi menyatakan barang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi. Petugas memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka Rian alias Baling karena merupakan melawan petugas saat akan diamankan. Polisi kini masih memburu seorang tersangka lagi berinisial L yang telah berstatus buron. Baik, kami dari Polsek Medan Kota berhasil mengungkap sindikat dari pencurian dengan pemberatan dengan mendapatkan 3 tersangka. Inisialnya adalah AC, EW, dan BN. Mereka sengaja memanjat dari rumah kos-kosan di belakang rumah si korban, kemudian langsung memasuki rumah korban dan mencuri beberapa barang dari rumah korban. Pemirsa, informasi aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami dalam segmen Cakada. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. KPU Medan telah menutup pendaftaran anggota KPPS dan berhasil mendata sebanyak 26.451 peserta calon anggota KPPS. Pada penyelenggaraan Pilkada 2024 mendatang, KPU Medan membutuhkan 23.226 anggota KPPS. Pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah akan berlangsung pada 27 November 2024. KPU Medan melakukan tahapan Pilkada 2024 diantaranya persiapan logistik dan pembentukan penyelenggaraan badan ad hoc. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Medan Mutia Atika di kantor KPU Medan Jalan Kejaksaan Medan kemarin. Badan ad hoc adalah bagian dari kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Mutia Atika menjelaskan pendaftaran KPPS sudah dibuka sejak 17 September hingga 28 September 2024 lalu dan berhasil mendata sebanyak 26.451 peserta calon anggota KPPS. Proses seleksi tersebut melewati beberapa tahap diantaranya administrasi dan tanggapan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada 2024, KPU Medan membutuhkan sebanyak 23.226 KPPS. Salah satu syarat utama untuk menjadi anggota KPPS adalah setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. KPU Kota Medan itu membutuhkan sekitar 23.226 KPPS. Iya, syarat utamanya berusia minimal 17 tahun, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian melampirkan surat keterangan sehat, jasmani dan rohani, kemudian yang tadi ditanyakan mengenai ASN boleh atau tidak boleh untuk mendaftar menjadi KPPS, tetapi mempunyai izin dari atasan. Pemirsa, tahapan pemilihan kepala daerah telah dimulai sejak 24 September hingga 23 November 2024. Bawaslu memulai Panwascam melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama awasi kampanye. Bawaslu Kota Medan melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Medan menggelar sosialisasi Pilkada 2024 di Grand Jami Medan kemarin. Sosialisasi ini ditujukan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sosialisasi tahapan Pilkada ini terfokus pada syarat berkampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah di Kota Medan. Dalam sosialisasi tersebut, Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan Medan Sunggal menjabarkan poin-poin larangan berkampanye, diantaranya dengan sengaja menghina atau menjelekkan pasangan calon kepala daerah. Selain itu, kampanye dengan berkonvoi dan kampanye di dalam rumah ibadah. Berdasarkan poin-poin larangan kampanye tersebut, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai sangat penting dalam mewujudkan Pilkada Damai 2024. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Sunggal, Melissa Nasution mengatakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat melaporkan pelanggaran kampanye kepada panitia pengawas di lingkungan masing-masing. Kenapa kami untuk mengundang pesertanya itu beberapa tokoh masyarakat, ormas dan tokoh agama, dengan kata lain karena ini kan sudah memasuki tahapan kampanye, di mana tahapan kampanye itu dimulai dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, yang mana tokoh masyarakat dan beberapa ormas ini bisa melakukan pengawasan, di mana mereka mengetahui ketika nanti ada kampanye di lapangan bisa melaporkan langsung ke Kecamatan Medan Sunggal, khususnya di Panwas Medan Sunggal. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Karo menyampaikan hasil pleno Gakumdu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Karo terkait laporan dugaan pelanggaran netralis Bupati Karo pada Pilkada tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.
Setelah menerima pengaduan masyarakat dan meregistrasi laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bupati Karo, Cori Sriwati Sebayang, pasalnya diduga berpihak kepada salah satu paslon dalam sambutannya di depan forum penetapan nomor urut paslon 23 September 2024 lalu, yang ramai pendukung dan disimpatis paslon Bupati Karo, mengucapkan nomor urut 1 belum tentu jadi nomor 1, nomor urut 2 belum tentu jadi juara 2, sedangkan nomor 3 mudah-mudahan menjadi nomor 1. Statement Bupati Karo ini menjadi polemik dan diduga melakukan pelanggaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Gemar Tarigan, menyatakan untuk memaksimalkan kinerja Bawaslu Karo terkait pengaduan masyarakat tersebut, dilakukan pembahasan pemanggilan untuk keterangan pelapor, klarifikasi terlapor, dan keterangan Ketua KPU Kabupaten Karo sebagai penyelenggara kegiatan. Memenuhi syarat unsur material kemudian diplenokan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Akumdu yang terdiri dari Bawaslu Karo, Kepolisian, dan Kejaksaan Karo. Juga mempertimbangkan konsultasi ahli bahasa dan pakar pidana. Maka direkomendasikan dan diputuskan laporan dugaan pelanggaran netralis Bupati Karo pada Pilkada tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. 5 hari harus diputuskan. Kemarin tanggal 3 tepat, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam Gakumdu akhirnya rapat pleno, diskusi panjang, dan tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang satu lagi, pada saat tanggal 4 hari Selasa kita sudah melakukan konsultasi dan meminta keterangan para ahli. Karena memang diizinkan oleh undang-undang, yaitu ahli bahasa. Pemirsa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung tahapan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Toba gelar sosialisasi penyampaian dan penyebarluasan informasi Pilkada serentak tahun 2024. Kegiatan tersebut dibuka resmi Ketua KPU Kabupaten Toba Sugar Fernando Sibarani di Hotel La Bersa Kecamatan Balige Kabupaten Toba pada hari ini. Sugar mengatakan sosialisasi kali ini dikhususkan untuk Forkopimda, instansi vertikal, organisasi kepemudaan, tokoh agama, LO setiap paslon, organisasi masyarakat, dan jurnalis yang bertugas di Kabupaten Toba. Di kesempatan tersebut, Ketua KPU Toba menyampaikan harapannya agar forum itu menjadi pemersatu persepsi oleh seluruh pemangku kepentingan baik sipil, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Toba. Sugar ingin setiap peserta aktif bertanya kepada KPU, baik itu terkait kebijakan teknis maupun regulasi yang belum dipahami, di mana KPU Toba sangat terbuka menerima segala bentuk pertanyaan dan peserta, baik itu mengenai kebijakan teknis maupun regulasi yang baru terkait Pilkada saat ini. Meskipun tingkat pemungutan suara ulang dan sengketa pemilu di Kabupaten Toba tergolong rendah, Sugar meminta seluruh elemen tetap serius memitigasi setiap peluang terjadinya konflik di Pilkada kali ini. Sugar juga berharap pasca sosialisasi seluruh peserta aktif menyebarluaskan seluruh informasi terkait Pilkada serentak, baik itu di lingkungan kerja dan tempat tinggalnya. Ini merupakan salah satu bagian tanggung jawab kita ya, dalam menyampaikan semua informasi terkait tahapan-tahapan baik yang sudah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan kepada para stakeholder yang nantinya kita harapkan para stakeholder ini bisa menyampaikan kepada konstituennya masing-masing, tentu dalam rangka menyebarluaskan informasi terkait tahapan-tahapan pilkada ini. Dan ini juga kita bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ya apa itu pelaksanaan pilkada serentak, kemudian tahapan apa yang sedang dilaksanakan, kemudian apakah para calon itu sudah. Pemirsa, tidak hanya peran Komisi Pemilihan Umum, namun peran Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pengawasan juga menjadi salah satu peran penting dalam suksesnya Pilkada serentak 2024 November mendatang. Bawaslu berkomitmen akan melakukan pengawasan dengan baik dan meminta masyarakat proaktif dalam melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran. Tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di hampir seluruh Indonesia kini telah memasuki masa kampanye. Bahwa peran sentral tidak hanya berada pada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pilkada, namun juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang harus lebih fokus dalam melakukan tugasnya, terutama di masa kampanye yang sedang berlangsung saat ini. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Puadi menyatakan,
Sedari awal tahapan pilkada serentak berlangsung mulai dari masa percalonan, pendaftaran hingga kini memasuki masa kampanye. Bawaslu selalu sigap dan fokus dalam memonitoring setiap paslon dan potensi-potensi pelanggaran dalam ajang pesta demokrasi ini. Dirinya juga meminta masyarakat untuk ikut proaktif melaporkan kepada Bawaslu jika terdapat dugaan pelanggaran khususnya di masa kampanye saat ini. Meski berada pada level zona warna kuning yang berarti tingkat kerawanan sedang, namun potensi untuk meningkatnya peta kerawanan di Pilkada Sumut tetap menjadi fokus perhatian Bawaslu. Bawaslu mengajak para paslon dan partai pengusung agar mematuhi segala peraturan yang ada di masa kampanye. Jika nanti ada temuan, karena memang pintu masuk penanganan pelanggaran itu melalui 2 pintu, apakah temuan maupun laporan. Nah, berkaitan tentang temuan dari proses hasil pengawasan aktif jajaran kami pengawas pemilu, ketika ada hal potensi adanya pelanggaran, maka dilakukan penelusuran lebih mendalam, kemudian dituangkan dalam bukti-bukti yang cukup kuat untuk dijadikan syarat formil material, maka dijadikanlah, kita tidak tahu nih temuannya apakah kaitannya dengan pelanggaran administrasi kah, atau juga berkaitan tentang pelanggaran yang mengarah kepada pidana pemilihan. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, Panitia Penyelenggara Kecamatan PPK Binjai Selatan melakukan monitoring lokasi tempat pemungutan suara TPS sesuai titik koordinat pada persiapan menghadapi Pilkada 2024 untuk memastikan kesiapan TPS di wilayah kecamatan. Kegiatan monitoring adalah salah satu dilaksanakan di Jalan Gunung Jaya Wijaya, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan. Pada kesempatan ini, anggota PPK Binjai Selatan, Junita Andrio, didampingi anggota PPS Melki, menemui Mariadi selaku warga guna meminta kesediaan pemakaian lahan lokasi yang akan dijadikan TPS sesuai titik koordinat. Pada monitoring ini, baik PPK Binjai Selatan dan PPS Kelurahan Binjai Estate saling bekerja sama, memantau seluruh lokasi TPS yang tersebar di seluruh Kelurahan Binjai Estate. Hal ini dilakukan agar tetap TPS dapat dipantau dengan baik dan memastikan keamanan serta kelancaran dalam proses pemilihan di tahun 2024. Monitoring ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas pemilu 2024. Dengan adanya monitoring, lokasi TPS ini diharapkan setiap pemilih merasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Anggota PPK Binjai Selatan, Junita Andrio, berharap kegiatan monitoring ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menjamin keberhasilan pemilu 2024 di Kecamatan Binjai Selatan. Hari ini sampai beberapa hari ke depan itu kita lagi melakukan monitoring di lokasi TPS harus sesuai dengan titik koordinat. Jadi di Binjai Selatan itu ada 80 TPS, khusus Kelurahan Binjai Estate ada 20 TPS. Jadi kita sesuaikan titik koordinatnya agar pemilih lebih mudah mengetahui lokasi TPS. Dan kita cari lokasi TPS yang berdekatan lah, dekat dengan pemilih lah, agar mudah. Pemirsa, aparatur sipil negara dan kepala desa dihimbau menjaga netralitas dan tidak melakukan kegiatan politik praktis di Pilkada Serentak 2024. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal itu disampaikan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kota Gunung Sitoli, Luterman Hareva, kepada wartawan di Gunung Sitoli kemarin usai melaksanakan koordinasi dan monitoring terkait keberadaan alat peraga kampanye pilkada di daerah itu. Ia menjelaskan berdasarkan amatan jajaran Bawaslu setempat, 2 paslon kepala daerah di Kota Gunung Sitoli saat ini, yakni pasangan Karya Septianus Batee, Yunus Larosa, dengan pasangan Sowa Alauli, Martinus Lase, cenderung melakukan kampanye dengan metode dialog dan pertemuan terbatas di tengah masyarakat. Meskipun sejauh ini belum ada pelanggaran, namun berbagai kerawanan yang berpotensi terjadi harus dicegah. Termasuk para kepala desa dan lurah atau ASN diharapkan agar tidak mengambil kesempatan melakukan kegiatan politik praktis seperti mengajak masyarakat memberikan pilihan kepada salah satu pasangan calon.
Netralitas kepala desa dan lurah adalah perintah undang-undang. Lebih jauh, Komisioner Bawaslu ini menegaskan, bagi kepala desa yang tidak netral akan dikenakan sanksi pasal 188 Undang-Undang 10 tahun 2016. Dengan sanksi pidananya berupa penjara paling singkat yaitu 1 bulan dan paling lama 6 bulan penjara atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. Kami dari Bawaslu mengharapkan agar setiap penyelenggara di tingkatan pemerintahan, mulai dari BPD, perangkat desa, ASN, TNI Polri, marilah kita netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kampanye, dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang menghadirkan paslon. Kita hindari semaksimal. Karena jika itu terjadi, tentu kami selaku Bawaslu maupun jajaran Panwas sampai KD ini menjadi target perhatian kami dan ini akan kita lanjutkan pada pihak terkait, baik itu ASN maupun TNI Polri dan termasuk juga. Sesuai dengan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi tahun 2024, KPU Kota Tebing Tinggi melaksanakan sosialisasi pada kelompok disabilitas dan berharap dengan kontribusi kaum disabilitas, tingkat partisipasi pemilih meningkat di Tebing Tinggi. Muhammad Iqbal sebagai Divisi SDM Parmas Sosdikli KPU Kota Tebing Tinggi menyatakan, peningkatan partisipasi kelompok disabilitas ini dilakukan melalui sosialisasi untuk mendorong kelompok disabilitas agar lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi pada Pilkada serentak 27 November 2024. Konstitusi menjamin hak-hak politik bagi masyarakat disabilitas sehingga KPU Kota Tebing Tinggi melaksanakan sosialisasi ini agar dapat menggunakan haknya melalui penyelenggara pilkada dan KPU juga memberikan kemudahan bagi disabilitas dalam memberikan hak suaranya. Hak bagi penyandang disabilitas sudah diatur dalam undang-undang yang diturunkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan pemerintah menjamin terwujudnya pemilu yang inklusif dan aksesibel berkesinambungan dalam peningkatan partisipasi penyandang disabilitas menuju demokrasi yang lebih baik. Sementara Rahmat sebagai narasumber menyatakan kedepannya bisa lebih berbenah untuk memudahkan masyarakat disabilitas agar bisa andil dalam pemilu khusus pilkada saat ini. Untuk mengajak kerjasama kepada masyarakat disabilitas dan berbenah untuk melengkapi atau memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat disabilitas nanti di saat memilih atau mencoblos. KPU Kota Tebing Tinggi berbenahlah terus untuk pedulinya terhadap masyarakat disabilitas. Itu saya rasa. Yang mana tujuan memang kita mensosialisasikan tahapan-tahapan di pilkada ini adalah untuk agar partisipasi masyarakat memilih di Kota Tebing Tinggi ini bisa tercapai 80% sesuai yang kita harapkan bersama pimpinan. Pemirsa, berbagai kelompok masyarakat terus memberikan dukungan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi, yaitu Basarudin Nasution dan Haja Erlis Afrianti nomor urut 2 di Pilkada 2024. Kali ini di Persadan Mergas 5 Kota Tebing Tinggi yang mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Ketua Persadan Mergas 5 Sumber Sembiring mengatakan siap mendukung pasangan Basar Erlis nomor urut 2 untuk menjadikan wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi karena menganggap pasangan tersebut memiliki kepemikiran tentang bagaimana cara ke depan bisa membangun Kota Tebing Tinggi yang lebih baik. Keluarga Persadan Mergas 5 Kota Tebing Tinggi yang berjumlah kurang lebih 100 kartu keluarga benar-benar memberi dukungan untuk menjadikan pasangan Basarudin Erlis Afrianti menjadi wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi di pemilihan tanggal 27 November 2024 nanti. Basarudin Nasution didampingi Erlis Afrianti dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Persadan Mergas 5 Kota Tebing Tinggi kepada kami untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Diharapkan Pilkada 27 November 2024 nanti kita bisa terpilih sehingga program-program yang sudah dirancang dapat diwujudkan. Pertama tentunya terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya tentunya ini sudah tersusun dalam beberapa program-program, baik itu program yang terkait dengan UMKM kita, baik juga program dengan peningkatan sumber daya manusianya. Harapan kita sebetulnya dengan dukungan ini bahwa
Persaudaraan Marga Silima khususnya tentunya memberikan dukungan kepada kita dalam rangka menghadapi pilkada nantinya di tahun 2024. Untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu Daerah Labusel sosialisasikan pengawasan partisipatif bersama ormas dan tokoh agama. Sosialisasi pengawasan partisipasif yang dilaksanakan di Convention Hall Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, melibatkan ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuhan Batu Selatan terkait deklarasi pemilu damai yang ditandatangani dengan pemukulan kentongan bambu serta penandatanganan naskah deklarasi pemilu damai oleh ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain itu, Bawaslu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi. Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, Ahmad Fadli Tanjung, menyampaikan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berjalan dengan baik, juga dihadiri oleh Forkopimda atau tokoh masyarakat dan tokoh agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, dihadiri oleh Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, paslon, dan masyarakat Labuhan Batu Selatan yang hadir pada kesempatan ini. Kita berharap mudah-mudahan pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu merupakan harapan kita untuk membangun Labuhan Batu Selatan ke depan. Ketua Bawaslu Pendi menambahkan acara ini bertujuan untuk menghimbau kepada masyarakat paslon dan timnya agar melaksanakan kegiatan sosialisasi kampanye nantinya taat pada aturan-aturan yang berlaku. Tujuan kita menghimbau sebanyak-banyaknya kepada masyarakat melalui forum ini kepada paslon dan timnya agar di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik bersosialisasi, baik melakukan kegiatan-kegiatan kampanye nantinya taat pada aturan-aturan yang berlaku. Setelah ini acara apa lagi, Pak? Setelah ini kita ada sosialisasi terkait fungsi dan peran serta masyarakat dan tata cara bagaimana masyarakat itu menyampaikan laporannya ke Badan Pengawas Pemilu Labuhan Batu Selatan. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Flora Medan mewisudai sebanyak 955 wisudawan di Medan International Convention Center kemarin. Para lulusan yang diwisuda diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Para lulusan angkatan ke-12 yang diwisuda Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi MKet SPM, didampingi Ketua 1 Henny Triana, berasal dari program studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse Angkatan ke-10, program D3 Keperawatan Angkatan 29, dan D3 Kebidanan Angkatan 20. Ketua Stikes Flora Medan, Dr. Fitria Aldi mengatakan, tenaga medis dituntut profesional dan mempunyai daya saing yang tinggi. Wisudawan diminta agar tetap meningkatkan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber untuk meningkatkan profesionalisme sebagai ahli kesehatan. Dr. Fitria Aldi menyampaikan, seluruh wisudawan memiliki keahlian yang siap menjadi pelayan kesehatan di tengah masyarakat. Stikes Flora Medan melakukan berbagai inovasi agar para wisudawan dapat menyelaraskan ilmunya dengan perkembangan yang ada. Stikes Flora Medan senantiasa melahirkan lulusan yang mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan selalu sigap dalam menjalankan tugas. Kepala LL Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, Profesor Saiful Anwar Matondang mengatakan, banyak sarjana kesehatan yang belum menerapkan aplikasi pelayanan untuk mempermudah para pasien berobat. Lain halnya dengan negara maju yang lebih mengutamakan pelayanan. Dikatakan para medis seharusnya bertugas melayani pasien, bahkan mentalitas juga harus terpanggil untuk mempraktekkan pelayanan yang baik itu. Menurut Saiful Anwar Matondang, belajar otodidak bisa dilakukan melalui buku-buku dan internet. Karena setelah tamat, tidak ada lagi dosen dan teman diskusi untuk membicarakan berbagai hal menyangkut tugas-tugas yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan.
Kepala Seksi Alkes dan PKRT Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dahwan SKM MKM mengatakan, sebagai tenaga kesehatan, wajib mengikuti uji kompetensi untuk memperbaiki diri dan senantiasa meningkatkan profesionalitas dan kompetensi serta kualitas dengan berbagai peningkatan jenjang pendidikan, baik melalui workshop, pelatihan, dan seminar-seminar untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pemirsa, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar pertemuan pemangku kepentingan tingkat provinsi di wilayah Sumatera Utara. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai minat masyarakat dalam berkunjung ke perpustakaan daerah. Bertempat di salah satu ballroom di Kota Medan, pertemuan yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri beberapa stakeholder terkait di wilayah Sumatera Utara. Pada pertemuan ini membahas sejumlah poin terkait minat masyarakat dalam membaca ke perpustakaan daerah, dan di beberapa wilayah juga dibahas minat masyarakat dalam berkunjung ke perpustakaan. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Nur Hadi Saputra, mengatakan kegiatan ini digagas agar para pemangku kepentingan dapat menyediakan perpustakaan untuk di desa-desa. Selain itu, untuk mewujudkan perpustakaan di desa-desa, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dikatakan perpustakaan bukan hanya tempat membaca buku, namun menjadi tempat pertemuan masyarakat untuk bertukar pikiran dan keterampilan sehingga semua memiliki motivasi yang berujung pada kesejahteraan kehidupan. Jadi kegiatan transformasi perpustakaan ini kami menginisiasi munculnya perpustakaan-perpustakaan yang mampu memfasilitasi masyarakat, khususnya di tingkat desa. Dan ini tidak bisa kami lakukan secara sendiri. Kami harus berkolaborasi, baik itu dengan pemerintah daerah, kemudian juga ada beberapa dinas di pemerintah daerah yang juga terlibat. Karena komitmen kita sama, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita. Itu cita-cita kita bersama. Terciptanya, terwujudnya bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Dari perspektif kami, literasi punya andil besar. Ketika masyarakat sudah memiliki literasi yang bagus, insya Allah ke depannya kemampuan mereka akan lebih baik dan mereka bisa bersaing di masyarakat global. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menekankan pentingnya obat yang aman dan berkhasiat, sehingga obat-obatan Indonesia memiliki daya saing sekaligus dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM membangun fondasi untuk kekuatan 3 pilar pengawasan obat. Kepala Balai BPOM Republik Indonesia berkomitmen mendukung penguatan kemandirian industri farmasi dalam negeri melalui asistensi regulator yang intensif, dapat berkembang lebih baik dan mampu bersaing pada tingkat global. Hal ini merupakan upaya bersama untuk menyediakan obat-obatan bermutu bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan itu, BPOM juga mengedepankan percepatan perizinan dan sertifikasi dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan mutu obat. Proses itu diharapkan dapat mempercepat penyidikan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di seluruh wilayah Indonesia yang bermuara pada jaminan terhadap kesehatan masyarakat. Kolaborasi lintas sektoral untuk keberhasilan pengawasan tergantung pada kekuatan 3 pilar, yakni pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Pelaku usaha memegang izin edar mempunyai tanggung jawab menjamin produk obat yang dihasilkan agar selalu memenuhi persyaratan keamanan. Sementara pemerintah sebagai regulator menetapkan standar, kriteria maupun peraturan atas produk yang tersebar, melakukan pengawasan baik sebelum beredar di free market dan post market. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen merupakan mitra dalam melakukan pengawasan melalui survei pemanfaatan. Nah, dengan melihat total tadi, aset yang perputaran uang untuk per tahunnya itu sekitar 100 sampai 120 triliun. Nah, dalam konteks hitungan saya, itu sebetulnya masih sangat kurang. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita besar, 282.477.000 penduduk kita sangat besar, dan itu akan tumbuh lagi dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan. Penduduk Indonesia sudah menembus 300 juta.
RI menegaskan bahwa keamanan khasiat dan mutu obat adalah hal yang tidak dapat dikompromikan, oleh karena itu BPOM senantiasa memberikan asistensi regulator kepada industri farmasi, terutama obat yang masih diteliti di laboratorium dengan tahapan uji praklinik terhadap hewan hingga uji klinik bagi manusia sampai pada tahapan proses perizinan, registrasi, dan sertifikasi. Pemirsa, Komando Distrik Militer Kodim 0208 Asahan menggelar upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Upacara HUT TNI ke-79 TNI digelar di lapangan Makodim 0208 Asahan, Jalan Sudirman, Kota Kisaran kemarin. Peserta upacara diikuti Satuan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, organisasi kemasyarakatan, dan para siswa. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Kabupaten Asahan Batubara, Kota Tanjung Balai. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 0208 Asahan, Letkol Infanteri Muhammad Basarewan dengan Komandan Upacara Kapten Kavaleri Basri Lubis. Upacara diawali dengan pembacaan Sabta Marga, dilanjutkan pembacaan amanat dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Peringatan HUT TNI di Asahan juga diisi dengan parade yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Komandan Kodim 0208 Asahan Letkol Infanteri Basarewan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada TNI. Ia juga berharap dengan bertambahnya usia TNI semakin manunggal dengan masyarakat dan tetap profesional dengan komponen lainnya. Kami keluarga besar Tentara Nasional Indonesia dari Kodim, dari Lanal Tanjung Balai, dari Batalion 126, kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat wilayah binaan Kodim dari Tanjung Balai, Asahan maupun Batubara yang telah memberikan support untuk pelaksanaan ke-79 TNI tahun 2024 di Kodim 0208. Harapan kami dengan bertambahnya usia di 79 tahun ini, TNI semakin manunggal dengan rakyat. Pemirsa, untuk menjaga ketahanan pangan, Babinsa Koramil 05 Batangkuis membantu masyarakat memanen padi bersama kelompok tani Sidodadi Karya Bersama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian di wilayah desa binaan di Desa Sidodadi, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Untuk mensukseskan program pemerintah melalui ketahanan pangan, dibutuhkan pendampingan dan dibimbing kepada masyarakat, khususnya kelompok tani, agar hasil panen berhasil dengan baik. Melalui bimbingan Babinsa Desa Sidodadi, Taman Padi mendapatkan hasil yang memuaskan. Babinsa Sertu Simon Simatupang menyatakan untuk menjaga ketahanan pangan dan juga mensukseskan program pemerintah, pihaknya membantu masyarakat khususnya kelompok tani Sidodadi Karya Bersama. Melalui bimbingan dan arahan yang diberikan bisa panen raya dan kehadirannya di tengah masyarakat ini diharapkan kelompok tani di Desa Sidodadi dapat sejahtera. Kegiatan panen raya itu gunanya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi warga Sidodadi dan mensukseskan program dari pemerintah. Untuk itu kita dari warga Sidodadi yang terbentuk dalam wadah kelompok tani, kita menggagasi agar upaya kegiatan ini selalu berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang gemilang bagi warga, itu teruntuk terutama bagi warga masyarakat Batang Jambu yang bertani di daerah Batang Jambu. Apa ini kegiatan kita panen ini? Panen raya. Anggotanya sekitar 81 orang. Mudah-mudahan semua instansi masuk desa, Ormas, terus bisa mendukung kelompok tani kami ini. Polres Sanakaro mengapresiasi seorang warga sipil, Charles Panjaitan, atas dedikasinya tanpa pamrih menjaga keselamatan lalu lintas di Jalan Raya di Brastagi, Kabupaten Karo. Charles Panjaitan yang akrab disapa Charles Gondrong mendapat perhatian Polres Sanakaro dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Ia selama ini dikenal masyarakat sebagai sosok yang sederhana, terutama bagi anak-anak sekolah.
Pengabdiannya tanpa pamrih selama lebih dari 15 tahun dapat membantu anak sekolah yang menyeberang di jalan raya di Brastagi, Kabupaten Karo. Ia tetap gigih membantu anak-anak sekolah menyeberang mulai pagi hari hingga sore hari. Dedikasi yang tinggi ini mendapat penghargaan dan meraih juara kedua Local Hero Award yang diselenggarakan Polda Sumatera Utara dalam rangka peringatan Hari Lalu Lintas dan Bayangkara ke-69 tahun 2024. Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap Charles Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto bersama Wakapolres dan Kasat Lantas Polres Tanah Karo juga memberikan bantuan santunan kepada Charles Gondrong. Bantuan tersebut diharapkan bermanfaat dan menjadi semangat bagi Charles untuk terus melakukan hal-hal baik di lingkungannya. Hari ini saya diundang oleh Bapak Kapolres Tanah Karo dan Wakapolres Tanah Karo dan Ibu Kasat Lantas untuk menghadiri ke Polres Tanah Karo karena saya diberikan apresiasi oleh beliau. Jadi saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Pemirsa, penggunaan anggaran dana desa sebesar 1 miliar lebih di masing-masing desa yang ada di tanah air harus transparan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang terjadi di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, penggunaan anggaran dana desa sudah sesuai sasaran, namun pengelolaan anggaran tersebut diduga telah dimanipulasi dan diselewengkan oleh pihak desa. Hal ini terbukti anggaran sebesar 200 juta rupiah lebih yang diperuntukkan sebagai bantuan hewan ternak bagi kelompok peternak yang ada di Desa Halaban, namun kelompok peternak yang menerima bantuan tersebut hanya satu kelompok, dengan anggaran sebesar 29 juta rupiah untuk 4 ekor hewan ternak lembu. Padahal di wilayah desa tersebut ada 6 kelompok peternak. Pemberian bantuan hewan ternak ini terkesan dimanipulasi karena bantuan yang diberikan berupa uang tunai bukan dengan cara memberikan langsung hewan ternak yang akan dipelihara. Salah seorang warga Muhammad Rabiel mengatakan pemberian bantuan hewan ternak ini terkesan pilih kasih dan diduga telah terjadi unsur manipulasi oleh pihak Desa Halaban karena anggaran sebesar 200 juta lebih hanya disalurkan kepada satu kelompok saja dengan jumlah 29 juta rupiah. Warga berharap agar pemerintahan Kabupaten Langkat melalui inspektorat turun tangan untuk memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi di Desa Halaban, Kecamatan Besitang sehingga pihak pedesaan tidak semena-mena dalam pengelola anggaran desa. Setahu saya sih bantuan dana desa itu, karena kan yang menyerahkan itu dari pihak LPMD yang ada di Desa Halaban. Jadi kalau untuk di kabupaten nggak mungkin dia berbentuk uang, otomatis dia berbentuk namanya lembu atau seekor bentuk namanya binatang lah gitu, namanya ternak kan gitu kan. Tapi ini kan berbentuk uang yang dibelikan ke lembu. Tadi yang kita dapat info dari yaitu sekitar 29 juta, yaitu dijumlahkan dengan 4 ekor lembu. Yang kita ketahui seperti itu 200 juta katanya kan gitu kan, 200 juta sekian-sekian. Pasca digugatnya pemerintahan Kabupaten Langkat di Pengadilan Tinggi Urusan Negara oleh ratusan guru yang tidak lulus seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, nasib para guru yang lulus kini terkatung-katung. Kondisi ini tentunya membuat para guru yang lulus seleksi sebanyak 700 orang lebih merasa khawatir karena hingga saat ini meski surat keputusan sudah diterima dari Kementerian Aparatur Sipil Negara, namun belum juga menerima gaji. Tidak menerima gaji ratusan guru guru P3K ini karena dimenangkannya gugatan para guru yang tidak lulus seleksi sebanyak 205 orang di Petun. Terkaitnya peraturan pemerintah Kabupaten Langkat yang membuat seleksi dengan menggunakan SKTT atau seleksi kompetensi tambahan. Putusan Petun ini tentu saja tidak membuat SK para guru yang telah lulus gagal dan ditangguhkan, karena pemerintahan Kabupaten Langkat akan melakukan banding sehingga kisruh penerimaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tidak semakin berlarut. Menyikapi hal tersebut, para guru yang lulus seleksi kemarin sore mendatangi kantor Bupati Langkat guna mempertanyakan nasib mereka. Salah seorang guru, Dedi, menyatakan meski sudah menerima SK dari pemerintah, namun hingga kini belum ada kejelasan, bahkan gaji juga belum diterima. Kami para guru-guru yang
lulus P3K tahun 2023 yang lalu mendatangi kantor Bupati Langkat, yaitu terkait masalah SK yang sudah kami terima, namun sampai saat ini kejelasan kedudukan SK kami ini mau kami kuatkan lagi sampai di mana, karena apa? Kita tahu prosesnya di PTUN kita kalah, tapi hanya sebagian, tidak semuanya kita kalah. Jadi kami mengharap dan menghimbau ataupun bekerjasama dengan pihak Pemkab untuk segera banding agar kedepannya Pemkab juga kembali marwahnya. Ya, kami juga bisa bekerja dengan baik agar bisa melaksanakan tugas-tugas yang sudah memang di depan kami sudah menanti. Ratusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan Petun, sehingga marwah pemerintah akan lebih baik dan nasib para guru bisa lebih terjamin, dan tidak hanya sekadar SK Kementerian Aparatur Sipil Negara yang tidak ada kejelasannya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 6 Oktober 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 6 Oktober 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pantai timur Sumatera Utara. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Simalungun, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Pak Barat, Padang Lawas Utara, Langkat, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan, Mumbang Sudutan, Dairi, dan sekitarnya. Dini hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias dan Sumatera Utara bagian selatan. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 80 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 11 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 4 Oktober 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Dibelandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.